Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil absar, tabsiratan li dzawil qulubi wal i'tibar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Amin ya rabbal alamin. Al mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para asatidz, para sesepuh, rata-rata sepuh semua ya, bil khusus pengurus yayasan dan pengurus DKM Masjid Al-Mukarrabin, para tokoh yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, insyaallah tidak menghormati atau tidak mengurangi ta'zim dan takrim saya. Para remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia, mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita, bil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga subuh pagi hari yang sangat cerah ini kita dapat hadir ya untuk melaksanakan ya salat subuh berjamaah, salat yang punya nilai luar biasa ya, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahalanya faka'annama shallal laila kullahu. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka pahalanya seperti dia sholat semalaman suntuk, sholat sunnah semalaman suntuk. Ditambah lagi dengan aktivitas kita berzikir setelah sholat ya. Kemudian nanti setelah masuk syuruk kita sholat sunnah ya, maka pahalanya begitu besar ya. Kata Rasulullah, seperti orang yang melaksanakan haji dan umroh tamatin, haji umrohnya sempurna. Jadi para jamaah sekalian, kebaikan dan pahala yang luar biasa ya bagi siapa saja yang aktivitas subuhnya ini terjaga, dari mulai qobliyahnya ya, kemudian juga subuh berjamaahnya ya,
berzikirnya ya, dan lain-lainnya ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi semangat ya buat kita, dan juga mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini menjadi investasi pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang berbahagia ya. Jadi sebagaimana tema yang disampaikan ya, yang walaupun al-fakir tidak maksimal mempersiapkan materinya terkait dengan keluh kesah ya. Jadi kalau keluh kesah itu bagian dari sifat bawaan manusia ya. Sifat bawaan manusia. Kalau dalam Al-Mu'jamul Wasit ya, itu dia punya dua implikasi negatif ya, dengan sifat keluh kesah itu ya. Jadi yang pertama ada namanya syadidul jaza. Yang kedua ada istilahnya syuhun bil mal. Jadi kalau keluh kesah itu kan kalau dalam Al-Qur'anul Karim sebutannya adalah halu'an ya. Hali'a yalha'u ya. Halu'an artinya yaitu berkeluh kesah. Jadi orang kalau ngeluh ya, itu implikasi negatifnya pertama jadi banget susah. Jadi susah. Yang kedua jadi pelit. Tahu pelit? Orang kalau maaf kalau sering ngeluh ya, itu tandanya orang susah. Orang kalau sering ngeluh tandanya orang pelit. Udah itu dua pasti gitu. Ya. Makanya jangan suka ngeluh gitu. Jaga nih para jamaah sekalian ya, mulai saat ini jangan pernah ada keluh kesah di antara kita gitu. Jadi kalau jamaah ngeluh nih sama saya saat ngeluh ya ini mah alamat dah. Ya, jangan ngeluh. Jadi kalau dalam Al-Qur'an Al-Karim di surah apa ya? Al-Ma'arij ayat 19-20 ya, itu kan jelas bahwa keluh kesah itu sifat bawaan manusia ya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Nah, jelas. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat keluh kesah. Jadi memang ngeluh itu sifat bawaan. Idza massahu syarru jazua. Kalau dikasih yang enggak enak ya. Dikasih yang masalah ya, diuji susah ya. Jazu'an ngeluh aja gitu. Wa idza massahul khairu manu'a, dan ketika diberikan kebaikan ya, enak ya, nyaman ya, manu'an, maka manusia berubah jadi pelit gitu. Kalau
orang kita nih ada yang begini. Jadi waktu lagi susah, ya, janjinya banyak. Karena insya Allah kalau urusan udah beres, beres dah semua dah. Coba ini masjid Al-Mukarrabi ngapain kurang nih? Catat, catat. Gitu. Kalau urusan beres, begitu urusan beres, manual, beda lagi urusan ya. Gitu. Ya. Jadi perhitungan itu manusia begitu. Ya. Baik para jamaah sekalian dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ada juga kalau dalam bahasa Arab itu berkeluh kesah, ya, identik dengan ada istilah apa namanya, syakwa. Syakwa itu ya mengadu dalam kapasitas ngeluh gitu, ya, dalam kapasitas ngeluh juga. Dan ini bisa umum, ya. Jadi mengadukan keluhan bisa kepada sesama atau bisa juga kepada yang maha kuasa. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin membacakan makalah, ya, dalam kitab Nasaihul Ibad, ya, berkaitan dengan ngeluh, ya. Para jamaah sekalian, karena ini sifat bawaan manusia dan insya Allah semua nih yang hadir pasti punya keluhan, betul. Pasti punya keluhan. Ya minimal usia bapak nih ngeluhnya soal fisik, gitu. Ya, Pak Jaripin aja masih gagah ya, atau pura-pura gagah. Ya, keluhan kita banyak, ya, terutama fisik kita, ya, yang sudah semakin sepuh, semakin, kalau bahasa Nabi Zakaria, inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba, kan gitu. Ya. Jadi indikator orang kalau udah sepuh, wahadal azmu, jadi tulang-tulangnya udah pada rentak, gitu, ya, udah pada rentak, dikit-dikit sakit, ya, gitu ya. Washta'ala ar-ra'su syaiba, rambut udah pada putih, ya. Jadi kalau kita rambut putih, ya, itu indikator kita sudah lemah, gitu, ya. Saya masih hitam Pak, tapi udah mulai lemah juga, ya, itu. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bab 3, ya, kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh ulama besar, ya, asli Indonesia tapi masyhur di tanah Hijaz, ya, yaitu Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Itu hebat tuh, ya, ulama kita, ya, asli orang Banten, ya. Itu termasuk bahkan disebutnya adalah imamnya ulama Hijaz, ya. Bayangin Pak, kalau imamnya ulama Hijaz itu ya termasuk Haramain, ya, guru besar Mekah dan Madinah. Bayangin, orang Indonesia Pak, itu Imam Nawawi Al-Bantani, asli orang Banten, gitu. Kitab-kitabnya banyak, ya. Nanti kalau kita kaji tafsir, ada kitab tafsir Munir Maroh Labid, ya, itu tafsir, ya. Kalau kitab tasawufnya salah satunya nih, ini nih, kitab kecil, ya,
adalah nasaihul ibad. Dalam bab 3-nya ya, nasihat yang pertama beliau mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam kitab Nasaihul Ibad itu tidak disebutkan para perawinya, tidak ya. Tidak sebutkan an siapa gitu, enggak langsung. Tapi hakul yakin beliau ahli tafsir dan beliau ahli hadis ya. Jadi enggak menampilkan hadis yang mohon maaf aneh-aneh gitu. Gitu ya. Apalagi hadisnya maudhu. Gitu. Saya bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda ya. Sabdanya begini. Man asbaha ya. Kemudian ditafsirkannya ay dakhala fi waqtis sabah, barang siapa yang pagi-pagi kayak kita nih, pagi-pagi gini nih ya. Masuk waktu pagi, masuk waktu subuh. Wa huwa yashku, dan dia mengadu ya, mengadukan ilan nasi, kepada manusia ya, dhiqal ma'ashi ya, dalam keterangan lain dhiqal ma'ashi, tentang kesempitan hidup ya. Ngadu kepada sesama tentang kesusahan itu biasa gak kita? Biasa sama tetangga gak? Cerita. Apa kata Rasulullah? Faka'annama yashku rabbahu, maka seolah-olah dia telah mengadukan Tuhannya. Ngeri juga ya, ini kalau ngaji tasawuf kayak begini nih. Sementara wasyikayatul la taliqu illa ilallahi, dan ngeluh, tahu ngeluh? La taliqu illa ilallah, tidak selayaknya dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Nah, ini jelas. Jadi kalau mengeluh tidak boleh kepada manusia, ngeluh hanya kepada Allah. Jadi kalau kita ngeluhnya kepada manusia, sama aja kita ngaduin Allah kepada dia, kepada manusia, kepada makhluknya. Kita kalau ngeluh banyakkan kepada manusia atau kepada Allah? Kalau jemaah sekalian, pada Allah ya, insyaallah. Kemudian amma syikayatu ilan nas, nah ini diterangkan, hadis ini diterangkan begini. Adapun ngeluh kepada manusia, fahiya min alamati adamir ridha bi qismatillahi ta'ala. Adapun mengeluh kepada manusia, maka itu di antara tanda tidak adanya rasa ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ngeluh kepada orang, sama aja kita ngaduin Allah, sama dengan kita menunjukkan kita tidak ridho dengan yang Allah kasih kepada kita gitu. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengeluh kepada Allah, karena orang ngeluh itu ya, ngeluh kepada Allah sama dengan doa. Kan kalau bahasa kita yang gampang aja deh. Ya Allah, ini badan lagi nggak enak banget ya Allah. Nah, gitu. Tolong apa ya Allah biar sehat. Gitu. Pakai bahasa kita namanya ngeluh. Ya Allah, hidup lagi susah banget ini. Gitu. Sebagaimana ketika kita nih suka membahasakan ngeluh itu kepada orang, gitu. Coba bahasakan kepada Allah. Gitu.
Kalau pakai bahasa Arab kan doa susah, ya ngapal dulu, ya bahasa kita, bahasa ngeluh gitu kan. Ya Allah, ketika kita ngeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah senang ya ngelihat hambanya ngeluh gitu. Tapi ketika hambanya ngeluh kepada sesamanya, Allah marah gitu. Bahkan dalam bab yang lain pernah saya baca, jadi Allah pernah begini, bahasa komplain nih, bahasa komplain. Ketika manusia ngeluh kepada manusia, Allah marah. Kenapa? Karena kata Allah, aku aja nggak pernah mengeluhkan kalian kepada malaikatku. Ya. Ketika kejelekan-kejelekan hambanya naik dilaporkan kepada para malaikat, ya, itu Allah nggak pernah ngeluh kepada malaikat dengan bahasa begini, malaikat ini gimana sih dia ya? Nggak pernah. Gitu. Tapi kenapa kita manusia selalu mengeluhkan Allah kepada sesama kita? Gitu. Ini bahasa jelek nih kalau orang kita kan begitu. Allah gimana sih ya? Gitu. Wah, gak tahu kita lagi susah. Gitu. Itu bahasa gitu ya Allah. Ya, gitu. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam lanjutannya, ya. Ruwiya an Abdullah bin Mas'udin qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah bersabda, ala u'allimukumul kalimati allati takallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahra ma'a bani Israil. Nah, ini menarik nih. Ala u'allimukum. Sahabat, mau nggak kalian aku ajarkan, ya, kalimat-kalimat yang pernah dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam hina jawazal bahra, ketika menyeberangi lautan, ma'a bani Israel, bersama bani Israel. Faqulna, maka kata para sahabat, mereka menjawab, kami menjawab, bala ya Rasulullah. Dengan kalau bahasa bala artinya sih na'am, cuman yang dengan senang hati ya Rasul gitu. Qala, Rasulullah bersabda, qulu, ucapkan oleh kalian, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jemaah sekalian, ini pemahaman nih, ya, gitu. Jadi Rasulullah ngajari begini, para sahabat, ya, mau nggak kalian aku ajarkan kalimat-kalimat yang pernah diucapkan oleh Nabi Musa ketika menyeberangi lautan. Begini bahasa kita, ketika Nabi Musa dalam kondisi kepepet, kondisi susah yang secara logika tidak ada solusi saat itu, kejar-kejar oleh Firaun, ya. Di depannya lautan, di belakangnya pasukan Firaun, mau kemana? Gitu. Hidup udah buntu gitu. Ya, kebayang nggak gitu? Pernah nggak ngadepin hidup, perasaan nggak ada jalan pisan, ini sana susah kemari susah, gitu. Itu dialami Nabi Musa. Rasulullah ajarkan al kalimat allati takallama Musa, ya, kalimat-kalimat yang pernah diucapkan Nabi Musa ketika kondisinya kepepet, kondisinya udah nggak ada jalan lagi. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah sekalian, ada yang hafal? Hah? Saya mau nanya dulu, ada yang sudah hafal? Belum ya? Nah, ini mahal nih, kudu datang ke rumah nih.
Ya. Jadi Rasulullah ajarkan gitu. Allahumma, ayo sama-sama. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ya. Jadi kata kuncinya ilaikal mustaka wa antal musta'an. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagimu segala puji. Wa ilaikal mustaka, dan hanya kepada Engkau ya Allah tempat mengadu. Wa antal musta'an, dan Engkaulah ya Allah tempat meminta pertolongan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya ya kecuali Allah yang maha tinggi dan maha agung. Ini sahih, ini nggak main-main nih gitu. Dulu saya ingat ketika dulu sih sebenarnya nggak bagus waktu masih sekolah. Itu kalau di bis tuh suka ngamalin doa ini nih. Tujuannya apa? Biar keneknya lupa. Dulu kan anak pesantren begitu Pak lagunya Pak, gitu ya, gitu. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya bolehlah. Ini kan bagian dari solusi juga ya, gitu. Ketika mungkin hidup kita lagi susah, lagi ya banyak persoalan gitu, ya. Ngadulah kita kepada Allah. Rasulullah ajarkan kalimat-kalimat ini ya sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian para jemaah sekalian ya, qala al-A'mash, Imam al-A'mash berkata ya, datang kepadaku dalam sebuah mimpi. Nah, ini udah lain lagi ceritanya nih ya. Jadi dalam sebuah mimpi itu ada sebuah, dalam tidur dia menyaksikan sebuah mimpi ya. Melihat seseorang menasihat kepada temannya namanya Sulaiman, zid fi hadhil kalimat nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi. Jadi kalau terkait doa ini ya, jadi ulama ada yang menambahkan dengan kalimat nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi. Ya Allah, kami mohon pertolongan kepada Engkau kerusakan pada diri kami, dan kami mohon kepada Engkau ya Allah kebaikan urusan kami seluruhnya. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting untuk sama-sama kita pahami ya. Karena hidup itu memang ya tempatnya kita menghadapi susah ya. Masalah. Hidup itu adalah tempatnya kita menghadapi masalah gitu. Tapi subhanallah, sebagai hamba Allah dan sebagai orang Islam ya, itu ya kita dengan keimanan, keyakinan kita. Pertama, kalau soal masalah beban hidup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi yakinkan bahwa persoalan yang kita hadapi selama di dunia
itu adalah persoalan yang sesuai dengan kapasitas kita. Itu yakin. Saya dari usia muda, masalah hidup banyak. Tapi guru saya pesan begitu, pegang tuh ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap persoalan, setiap beban, setiap ujian yang Allah kasih kepada kita itu nggak bakal lewat dari kapasitas kemampuan kita, sesuai. Dan kita yakin, ya yakin. Dan ketika persoalan-persoalan hidup kita hadapi, kita kan lebih kadang-kadang maaf suka so jago dengan segala kemampuan teori keilmuan kita. Oh abe simpel aja. Kalau soal masalah hidup mah kembaliin sama yang ngasih masalah, selesai gitu. Kembalikan kepada yang punya memberikan masalah gitu. Al-Qur'an Karim jelas, kalau kita minta tolong kepada Allah, ista'inu bis-sabri was-salah gitu. Minta tolong kepada Allah dengan jalan sabar. Sabarin aja. Tak satu saatnya selesai. Was-salah ya, atau setelahnya kita salat gitu. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang mudah-mudahan kita pahami ya, kembali kepada persoalan berkeluh kesah dalam Islam. Jadi keluh kesah itu karena memang satu sifat bawaan manusia. Yang kedua, keluh kesah itu kan karena kita kurang mensyukuri nikmat Allah. Karena kurangnya mensyukuri, akhirnya banyakkan ngeluhnya. Gitu. Allah sudah kasih nikmat sehat dalam ukuran usia kita saat ini. Jangan pakai yang aneh-aneh. Kapan kira-kira bisa main bola? Kan salah berarti. Itu ngeluh, ya Allah, perasaan fisik kita udah payah amat ini. Ya emang segitu udah, gitu. Ya, gitu. Jadi karena kita kurang bersyukur, gitu. Harta juga begitu, ya, gitu. Banyak. Ya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita yakini kembali, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa persoalan hidup yang kita hadapi sesungguhnya dari Allah. Allah uji kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia jangan ngira ya bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, tanpa diuji lagi. Enggak. Gitu. Konsekuensi kita sebagai orang beriman, konsekuensi kita sebagai hamba Allah yang beriman adalah kita mendapatkan ujian hidup. Ujian hidup banyak, Pak. Kalau dari kita udah banyak nih, kesehatan, persoalan lain lah. Kemudian ujian keluarga, ya. Kemudian ujian tetangga. Ada yang diuji sama tetangga nggak? Diuji oleh harta, ya. Udah pensiun, maunya duit susah, gitu. Ujian juga tuh, Pak. Itu, ya. Udahlah, saya selalu berpikir begini, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak, maka kembalikan dulu ketika kita enak. Dulu kita lagi enak, syukurnya kurang ya. Sekarang lagi kurang enak, rasain aja udah, ya. Gitu, jangan pakai ngeluh. Kalau ngeluh ngadu kepada Allah, ya Allah, kembalikan rasa bahagia dan nikmat sebagaimana dulu kau pernah berikan kepadaku, ya Allah. Adu aja. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah sekalian yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maaf kepanjangan. Inilah yang al-Fatihah. Masih banyak tapi lama. Oh, masih lama. Bukan, soalnya orang tua semua ini, gitu. Orang tua kalau ngaji kan beda sama anak muda, Pak, gitu. Iya,
pertama sila cakep 10 menit aja dia berubah gitu. Udah 20 menit nyari-nyari senderan, nyender semua. Oh. Oke, boleh lanjut ini. Lanjut. Maafin Pak ya, maafin ya. Kemudian para jamaah sekalian, ya, kita lanjutkan baca kitabnya ya. Wa man asbaha ay dakhala fi sabahi di umuri dunyahi hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Barang siapa yang masuk di waktu pagi subuh ya, itu punya rasa sedih ya, rasa nelangsa di umur di dunia dalam persoalan urusan dunia. Faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka sungguh ya masuk di waktu subuh, di waktu pagi itu dia statusnya dalam keadaan murka kepada Allah. Hati Pak, pagi-pagi bangun tidur udah ngeluh, gimana sih ini bisnis? Gitu. Cerita sono cerita sini, ngeluh sono ngeluh sini. Nah itu faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, orang itu sudah menunjukkan murkanya kepada Allah. Ya. Jadi kalau urusan dunia telan aja Pak, gitu ya. Urusan dunia telan aja, jangan setiap sono kemari, nggak usah Pak. Kalau kita cerita susah soal urusan dunia percuma Pak, gitu. Orang nanggapinnya dua, kalau enggak apa namanya iya itu tadi, kalau enggak ngetawain, satu lagi apa biasanya ya nyukurin, emang enak. Gitu ya. Jadi kalau kita cerita manusia tuh nggak ada baiknya, nggak ada gitu. Nggak ada untungnya gitu. Ya emang kita juga kadang-kadang begitu, kalau lagi susah cerita kemana-mana. Sama teman cerita lagi, cerita lagi gitu. Tapi ketika dapat kebaikan diem. Ini salah. Agama itu konsepnya kalau dapat susah diem, begitu dapat baik cerita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat Tuhanmu ceritain Pak. Alhamdulillah Pak Haji Parman Tuhari baru dapat rezeki saya ini gitu. Kemarin tanah sebelah sana laku tuh. Laku berapa? Ya lumayan lah, 2M. Tapi maksud cerita itu bukan diceritain itu doang. Nih Anda nih dikit buat ngopi Pak Haji Parman. Itu namanya cerita sesuai dengan Al-Qur'an gitu. Bukan cerita doang, cerita selebarnya mana-mana. Teman nanyain, "Lu habis gusuran ngopi-ngopi kagak?" Gitu. Ya. Para jamaah sekalian, ya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita cerita susah, ya, ngeluh susah, ya, itu menunjukkan kita murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran orang pesantren ini Saudara, ini ngaji pesantren gitu. Ya. Kemudian para jamaah sekalian, dilanjutkan nasihat selanjutnya adalah maka disebutkan di sini faqad ghadiba 'ala Allah li annahu lam yarda bi qada'illahi. Sungguh orangnya kayak tadi itu ya telah marah kepada Allah karena sesungguhnya dia tidak ridho dengan ketetapan Allah. Wala yasbir 'ala balaihi, dan tidak sabar atas ujian Allah. Walam yu'min biqadarihi, dan tidak beriman dengan takdir Allah. Li'anna kullama waqa'a fid dunya fahuwa biqada'illahi ta'ala wa qadarihi. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di dunia itu sudah berdasarkan ketetapan Allah
dan berdasarkan takdir Allah. Jadi kalau kembali ke situ udah aman sebenarnya hidup. Wah, kita kenapa begini ya? Allah sudah tetapkan kita. Ya. Jadi hidup nggak banyak ngeluh. Saya cerita dikit. Ketika tahun 2023, ya 2002 akhir lah, saya punya anak nomor 3 Pak. Ya nomor 3, dia lulus SD tapi ekstrim permintaannya. Apa yang dia minta? Ayah, aku pengen ngelanjutin sekolah ke luar negeri. Saya kedengerannya luar negeri, ke pesantrennya kita stres. Nyantrin bocah stres Pak. Luar negeri. Kemana luar negerinya? Ke Mesir. Kamu tahu apa Mesir sih lo gitu? Ya tahu aja sih, lihat-lihat itu, di browsing. Maksudnya gimana? Aku mau sekolah di sono, di Darusah. Darusah apa? Al-Azhar. Wah, kamu lulus SD, sono mau ngapain sih lo gitu? Ya kan gitu. Enggak, bener serius ya. Aku pengen sekolah ke sana. Gitu. Ya udah nanti kalau kamu lulus SMA, kuliah di sana. Enggak, aku pengen ke sana SMP. Saya bingung. Bocah bercanda, serius gitu kan gitu. Ya, bu serius Pak. Saya tawarkan, udah kamu pesantren dulu di sini, ya di Indonesia lah, terserah mau di mana gitu kan. Enggak mau. Aku pengen sekolah di Al-Azhar. Nah, saya bingung Pak, saya belum pernah ke sono. Gitu. Nah, saya harus ngubungin siapa? Kan gitu. Ya Allah, masalah tuh buat saya Pak. Anak saya nggak mau sekolah, nggak mau pesantren, nggak mau, pengen sono. Itu punya dari mana taunya, saya bingung. Dia buka-buka internet Pak. Itu, wah itu, tapi itu bagus sih menurut saya. Tapi ada kacaunya juga saya. Ya, dunia teknologi tuh. Ya, wah. Oke. Saya galau luar biasa Pak. Galau luar biasa. Ya Allah, ini gimana ceritanya? Kalau anak kita kan yang pada kuliah biasa Pak, udah dewasa. Lulus SD. Gitu. Saya ngerasain lulus SD. Kalau bocahnya kayak apa Pak kita? Gitu. Akhirnya masalah serius buat saya. Galau, saya bingung gimana caranya gitu ya. Saya telepon sama teman-teman. Karena nggak umum juga anak sekolah SMP di sana, ya gitu. Udah pas 2023 saya berangkat haji itu ya. Haji. Wah, ya Allah. Saya ngadu-ngadinya. Jadi saya ngadu Allah. Di Raudhah saya ngadu, di Mu'tazab saya ngadu, ya Allah. Ini nih, doa saya amalin ya, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Saya baca terus. Ya, guru saya pesan setiap habis sholat baca. Aduh, ya. Nah, sekali aja lah. Bener Pak, ini pengalaman, boleh kan pengalaman? Aduh, ada Allah. Ya Allah. Minta solusi ini gimana ceritanya, ya Allah, gimana caranya nih biar ini bisa ada jalan keluar gitu. Dah selesai, pulang dari haji. Itu bocah saya panggil sampai selesai kan. Ayah mau tanya sekali lagi, terakhir nih ayah tanya nih, ya kepastian. Gitu. Kamu tetap ke sana juga? Iya, tetap ke sana juga. Kalau kamu sekolah di sana, ayah bicara pahit, ayah nggak bisa nengokin. Kenapa nggak bisa? Karena jauh dan ongkosnya mahal, gitu, mahal, gitu. Nggak apa-apa ya, gitu. Ntar kalau lulus aku pulang. Itu. Yang kedua, kalau kamu sakit, kamu bisa urus sendiri, gitu. Tenang aja ya. Gitu. Apa segala macam, udah mantep. Jadi keputusannya gimana? Aku tetap berangkat, harus sekolah di sana. Saya bilang, apa ada yang pengaruhi? Gak ada juga.
Dan ternyata saya selidiki ketika di sekolah itu pernah ada kejadian yang membuat dia sensitif. Ternyata ketika dia punya cita-cita, saya pengen sekolah ke luar negeri, pernah dikecilkan oleh gurunya. Kamu punya modal apa gitu, emang kamu hafalnya berapa juz gituin. Dia merasa aku akan tunjukkan bahwa saya bisa. Cuma kan saya stres Pak. Gitu. Ya udah oke. Saya coba telepon kawan-kawan yang di Al-Azhar kan gitu segala macam. Alhamdulillah bikin paspor. Cerita aja ya. Cerita bikin paspor. Itu teman-teman saya di imigrasi itu bingung. Awalnya begini, Ustaz, ini mau liburan sekolah ya? Enggak gitu. Terus kenapa? Buat apa? Buat sekolah. Sekolah. Emang berapa tahun? Terus SD. Sekolah kemana? Mana? Nah, terus siapa yang ngurusin? Ya siapa? Gitu kan gitu. Oke, jika cerita oke, paspor beres segala macam gitu. Terus juga tim dari kita yang untuk pendampingan segala macam sudah mengaturnya. Alhamdulillah berangkat. Sekarang posisinya sudah hampir 3 tahun, posisi kelas 3 SMP itu. Dan hikmahnya tahun berikutnya Allah berangkatkan saya terbang ke sono gitu. Ya bisa nengokin bocah. Alhamdulillah tuh Pak, itu jadi pengalaman. Jadi tahu mana Sungai Nil, mana jasadnya Fir'aun, ketemu Pak. Alhamdulillah bisa ziarah makam Imam Syafi'i, ya, Imam Waqi, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Wah, bahagia tuh. Ternyata hikmahnya ya seperti itu. Ya, gitu. Jadi ketika sesuatu yang kita anggap ini persoalan besar, ya, rasa-rasanya tidak mungkin, enggak. Selama hidup di dunia maka semua serba mungkin. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah punya kuasa. Adu pada Allah, nih modalnya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nanti selanjutnya selengkapnya sama Ustaz Ahmad Tohari ya. Gitu. Demikian para jamaah sekalian. Mohon maaf, ada yang mau ditanya? Katanya ada forum pertanyaan. Tapi jangan susah-susah nanyanya ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Nabi Musa itu dapat bisikan dari Allah atau langsung malaikat Jibril yang menyuruh dengan tongkatnya diketok ke laut itu Ustaz? Apa dia dapat bisikan dari Allah? Terus Ustaz yang iblis itu kan baca doa itu juga sering berdoa Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Terus biarlah ditodong kalau saya tidak bisa maksudnya bisa nggak mau nonton kita biar lupa gitu. Ya, dah itu aja dua ya, jangan banyak. Ya, oke. Yang kedua saya jawab. Itu mah. Oh iya. Ya, kalau yang kedua itu mah bercandaan doang ya. Tapi boleh juga lagi pepet mah Pak, lagi kita musafir nih belum. Boleh. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana doa itu sampai kepada Nabi Musa? Salah satu mukjizat Nabi Musa ya, dan gelarnya kita dengar Nabi Musa itu kalimullah ya, adalah nabi yang bisa bermukalamah, beraudiensi, ngomong dengan Allah. Cuma Nabi Musa ya, yang lain enggak ya. Jadi kalau dari mana Nabi Musa tahu dapat ya, Allah yang kasih. Gimana caranya ya? Salah satunya Nabi Musa punya kemampuan bercengkrama dengan Allah. Bahasanya apa? Wallahu a'lam. Gitu.
Yang kedua ya bisa juga melalui malaikat Jibril ya dan lain sebagainya gitu. Ya, oke, ada lagi? Cukup. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.